Serial Squid Game ramai jadi perbincangan belakangan ini, mulai dari memuji hingga tuduhan plagiat film As the God Will dan dibanding-bandingkan dengan serial Alice in Wonderland. Cerita sejenis memang sering dibuat. The Hunger Games, The Purge, The Dead Race franchise adalah contoh genre bertema survival game lainnya. Lantas persamaan tiga film tersebut dengan Squid Game, ketiganya berlatar perbedaan kelas sosial. Cerita survival game semacam itu menjadi menarik ketika dikaitkan dengan kelas sosial, melibatkan banyak orang dalam sebuah permainan yang berbahaya dan posisi mereka ditentukan oleh perbedaan kelas sosial. Seorang terlibat dalam permainan kemudian bertaruh nyawa bukan karena tertimpa sial bertemu psikopat. Sisi menarik lainnya, setelah permainan berlangsung sekian waktu terungkap bahwa bukan lagi uang atau nyawa yang berusaha didapat, melainkan kebahagiaan. Membawa isu kelas sosial dalam pencarian kebahagiaan memudahkan kita memahami karakter nomor 001 dan nomor 456 di Squid Game sebagai perwakilan antagonis dan protagonis, terutama memahami ironi pada hubungan mereka berdua. Sesama melankolis nomor 01 yang kaya banget sudah lupa cara untuk bahagia. Nomor 456 yang miskin banget pun sama. Saat hidup sebuah berkelebihan dan kekurangan uang sampai level ekstrim, keduanya percaya bahwa kebahagiaan ada di masa lalu. Ironisnya, kebahagiaan itu di masa lalu tersebut berusaha mereka panggil ulang pakai uang. Ternyata perbedaan kelas sosial tidak berbedaan apapun pada perspektif tentang uang. Perbedaan mereka hanya satu, nomor 456 meyakini bahwa manusia punya kedudukan yang sama dalam masyarakat. Ini cara berpikir yang khas untuk masyarakat kelas bawah dan tidak akan pernah disetujui masyarakat kelas atas. Nyatanya nomor 01 sebagai orang kaya lebih mampu bertahan hidup karena punya sumber daya dan ia berusaha tetap berada di puncak piramida. Sedangkan nomor 456 meski berusaha sekuat tenaga pun ia tetap membutuhkan keberuntungan sebagai faktor X. Ketika nomor 01 mengaku sudah menemukan kebahagiaannya dengan bantuan uang, namun menderita berkepanjangan dan kehilangan nyawa. Sedangkan nomor 456 tetap hidup dan menjadi kaya namun tak menemukan kebahagiaan, malah ingin kembali ke permainan. Sehingga penonton dapat mendefinisikan ulang kebahagiaan masing-masing. Pada titik tertentu mungkin kita akan berpikir bahwa menjadi bahagia itu overrated, lantaran bisa bertahan hidup dengan sebaik-baiknya saja sudah lebih dari cukup. Pencarian kebahagiaan dalam masalah klasik Indonesia yang sudah dibicarakan sejak berabad-abad lampau. Stoikisme yang didengungkan sejak abad 3 Masehi misalnya meyakini bahwa seorang dapat hidup bahagia ketika ia tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar dirinya. Masih ada pendapat lain dari Plato, Aristoteles, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lainnya. Sejak dulu manusia berusaha mendefinisikan kebahagiaan dan mencari tahu bagaimana cara memperolehnya. Hidup dalam sistem yang buruk membuat pemikiran-pemikiran tentang mencari kebahagiaan menjadi hal yang mewah atau tetap dipikirkan, tetapi dengan menurunkan standar dan menyederhanakan definisi. Karena sering sekali mereka orang miskin pada hari ini adalah orang miskin kemarin dan mungkin masih miskin esok hari. Situasi tersebut bernama kemiskinan struktural. Hidup sehari-hari juga sudah sikut-sikutan gitu, tapi pengen tahu aja kalau menang duitnya buat apa ntar. Siapa yang jadi penyelenggara permainannya? Kalau pemainnya kere dan nggak punya masa depan, penontonnya orang kaya yang kebetulan bosan, petugas yang pakai baju pink itu siapa? Kok bisa apa? Nggak ada yang tahu, padahal permainan setahun sekali dan ratusan orang mati. Di sepanjang seri 9 episode tersebut, pertanyaan tentang kelas, kesenjangan sosial, absennya negara pada persoalan-persoalan masyarakat disadari atau tidak menjadi kunci mengapa Squid Game menjadi relate dengan banyak orang. Tak seorang pun di dunia nyata maupun film atau series yang bisa menjawab persoalan-persoalan tentang kelas sosial. Artinya persoalan-persoalan itu abadi, bahkan setelah ada kematian pun tinggal ganti subjeknya saja. Peserta Squid Game bisa jadi adalah seorang caleg gagal dan banyak utang, korban pinjol ilegal, serta masuk penjara karena pakai narkotika dan susah cari kerja, terjebak bujuk rayu trader forex karena ingin uang cepat lalu kehilangan segalanya dan seterusnya. Mereka bisa saja punya privilege dan pernah menjadi pemilik modal pada awalnya, tapi salah mengambil keputusan dan mengubah status sosialnya. Seorang yang tidak beruntung tersebut bisa saja orang yang kita kenal atau malah kita sendiri. Namun serumit apapun persoalannya dihadapi orang miskin selalu lebih sederhana, hanya menginginkan kesempatan untuk mengubah nasib. Tawaran untuk ikut dalam permainan seperti Squid Game kemudian dilihat sebagai kesempatan untuk mengubah keadaan. Meski permainan semacam itu tidak ada di dunia nyata,
Perspektifnya bisa menjelaskan kenapa ada saja orang yang percaya uang bisa digandakan, bahkan dengan tega mencokot mata anak sendiri untuk ritual pesugihan. Puncak komedi di Squid Game adalah prinsip kesetaraan untuk semua orang menjadi dasar permainan. Sama seperti optimisme, orang miskin pada umumnya diwakili oleh nomor 456 bahwa setiap orang punya kedudukan sama di masyarakat. Berangkat dari prinsip kesetaraan tersebut, yang peserta dan petugas berseragam yang juga terlibat dalam permainan karena mata uang dihilangkan dengan mudah. Sementara para borjuis yang menggelar permainan duduk di ruang nyaman. Orang-orang dari kelas sosial atas menyimak orang miskin saling bunuh dari tempat yang nyaman dan tetap tak tersentuh. Bikin deja vu nggak sih?